Di tengah rimba Sumatera purba, hiduplah seekor gajah putih yang dipercaya sebagai titisan dewa. Gajah itu dikenal sebagai Ganeswara, pemimpin kawanan yang disegani semua makhluk. Tubuhnya berkilau ketika disinari matahari, dan suaranya bergema bagaikan guntur. Para penduduk sekitar hutan menganggapnya sebagai penjaga kesuburan bumi. Setiap kali ia melintas, tanah menjadi subur dan air sungai jernih mengalir. Namun, tak semua manusia menghormati keagungan sang gajah. Ada pemburu yang tamak mengincar gadingnya untuk dijual ke negeri jauh. Mereka mengintai di balik pepohonan, berharap bisa meruntuhkan hewan sakti itu. Akan tetapi, setiap kali panah dilepaskan, arah angin selalu berubah, membuat senjata mereka meleset. Mitos pun lahir bahwa Ganeswara dilindungi roh leluhur yang tak terlihat. Tak jauh dari hutan, seorang pertapa tua bernama Resi Mahadewa tinggal di gua di puncak gunung. Ia dikenal sakti dan mampu membaca tanda-tanda gaib di langit. Suatu malam, ia bermimpi melihat gajah putih menangis di tepi danau. Air mata gajah itu berubah menjadi bunga teratai emas yang memancarkan cahaya. Resi yakin itu pertanda besar tentang keseimbangan dunia. Keesokan harinya, Resi turun gunung untuk mencari kebenaran mimpinya. Ia berjalan menembus hutan hingga bertemu jejak kaki gajah putih. Jejak itu berbeda, berkilau seakan bercahaya bulan. Sang Resi pun duduk bersila di atas jejak itu, lalu bermeditasi. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan. Jaga rahasiaku, karena di tubuhku tersimpan kekuatan yang mampu menundukkan hati manusia. Di seberang hutan purba, berdiri sebuah kerajaan makmur bernama Melati Emas. Rajanya, Prabu Ranggajaya, terkenal bijaksana namun gelisah karena putrinya, Dewi Ratih menolak semua lamaran. Banyak pangeran dari negeri jauh datang membawa hadiah, tapi sang putri selalu menunduk dan menolak halus. Rakyat mulai cemas karena tanpa penerus, kerajaan bisa goyah. Prabu Ranggajaya mendengar kabar tentang gajah putih yang sakti. Ia percaya hewan itu menyimpan rahasia pengikat cinta. Maka ia memerintahkan utusan untuk mencari pertapa di gunung. Resi Mahadewa dipanggil ke istana dan ditanya apakah ada cara membuat sang putri luluh. Sang Resi terdiam lama, lalu berkata lirih, "Ada rahasia dari gajah putih, tapi jika disalahgunakan, kehancuran menanti." Resi Mahadewa menjelaskan bahwa gajah putih adalah titisan penjaga bumi. Dari tubuhnya, lahir cairan suci yang dikenal sebagai mani gajah, lambang kesuburan dan ikatan batin. Bagi yang memahaminya dengan hati suci, cairan itu dapat menyatukan dua jiwa yang ditakdirkan bersama. Namun, bila dicari dengan nafsu dan ambisi, ia akan berubah menjadi racun yang menghancurkan segalanya. Prabu Ranggajaya terpesona, tapi juga khawatir. Ia tak ingin menjerumuskan putrinya pada nasib buruk, namun hasrat untuk menjaga tahta begitu besar. Ia akhirnya meminta sang Resi melakukan tapa untuk memohon petunjuk lebih lanjut. Malam itu, Resi Mahadewa bermeditasi di taman istana. Dalam keheningan, ia melihat bayangan gajah putih berjalan menuju istana dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda asing datang ke istana. Ia mengaku seorang pengembara bernama Arya Wisesa. Tatapannya lembut, tutur katanya halus, dan ia tidak membawa hadiah mewah. Anehnya, Dewi Ratih yang selama ini selalu menolak lamaran, justru menundukkan kepala dan diam-diam tersenyum padanya. Semua orang terkejut melihat perubahan itu. Resi Mahadewa merasa ada yang ganjil. Dalam semedinya, ia menyadari bahwa Arya Wisesa tak lain adalah manusia pilihan yang tak sengaja terikat dengan rahasia gajah putih. Mani gajah telah menyatu dalam jiwanya, membuat pesonanya tak tertahankan.
Namun, sang resi juga melihat bayangan kelam. Bila jimat ini jatuh ke tangan orang salah, ia akan menimbulkan perang dan air mata. Arya Wisesa sebenarnya bukan pemuda biasa. Ia lahir di sebuah dusun jauh di tepian hutan saat malam bulan purnama. Menurut cerita ibunya, kelahirannya bertepatan dengan munculnya gajah putih di padang ilalang. Saat bayi Arya menangis, gajah itu mendekat dan menyentuhkan belalainya, seolah memberi restu. Sejak itu, hidupnya selalu dipenuhi kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Tatapannya selalu memikat orang, dan kata-katanya membawa ketenangan. Banyak gadis desa jatuh hati padanya, namun ia tak pernah merasa benar-benar terikat. Arya sendiri tak tahu bahwa dalam dirinya mengalir kekuatan mani gajah. Baginya, ia hanyalah seorang pengembara yang mencari makna hidup. Hingga takdir membawanya ke istana Melati Emas dan bertemu Dewi Ratih. Sejak kedatangan Arya, Dewi Ratih berubah. Ia tak lagi murung dan keras hati. Senyum mulai menghiasi wajahnya dan ia kerap berjalan di taman istana bersama Arya. Mereka berbincang panjang, bukan soal harta atau kekuasaan, melainkan tentang keindahan alam, arti kebebasan, dan rahasia hati. Rakyat yang melihat pun ikut gembira karena putri akhirnya menemukan kebahagiaan. Namun, Prabu Ranggajaya diliputi kebimbangan. Ia senang melihat putrinya bahagia, tetapi curiga pada pesona Arya yang terasa terlalu kuat. Ia memanggil Resi Mahadewa dan bertanya, apakah benar cinta ini murni atau hanya ilusi dari kekuatan gaib? Sang Resi menunduk lalu berujar, cinta mereka nyata, tapi benihnya tumbuh dari rahasia yang tak boleh dibuka sembarangan. Pada suatu malam, Dewi Ratih bermimpi. Ia melihat gajah putih berjalan di padang luas dengan mata yang penuh air mata. Dari tubuhnya meneteskan cairan bening yang berubah menjadi bunga. Bunga itu jatuh ke tangan Ratih, lalu berubah menjadi cahaya yang menyatu dengan hatinya. Ia terbangun dengan dada berdebar, merasa ada sesuatu yang tak biasa pada Arya. Ketika ia menceritakan mimpi itu pada Arya, pemuda itu terdiam lama. Ia merasa mimpi tersebut seperti potongan puzzle dari hidupnya yang misterius. Dalam hatinya, Arya mulai sadar bahwa ada ikatan gaib yang membuat dirinya dan Ratih dekat. Namun, ia juga khawatir. Apakah cinta ini murni dari hati? Atau hanyalah akibat pengaruh mani gajah yang mengalir dalam dirinya? Kebahagiaan istana terusik ketika seorang pangeran dari negeri timur datang membawa pasukan kecil. Namanya Pangeran Suradipa, terkenal ambisius dan penuh tipu daya. Ia mendengar kabar bahwa Dewi Ratih akhirnya jatuh cinta dan merasa harga dirinya terusik karena pernah ditolak. Suradipa bersumpah akan merebut sang putri dengan cara apapun. Prabu Ranggajaya menerima Suradipa dengan sopan, tetapi hatinya waspada. Sang pangeran menawarkan aliansi politik yang kuat dengan syarat Ratih harus menikah dengannya. Tentu saja putri menolak mentah-mentah. Suradipa tersenyum licik, lalu berbisik pada pengikutnya untuk mencari rahasia Arya Wisesa. Jika benar pesonanya datang dari jimat, aku akan merampasnya, ujarnya. Malam itu, langit kerajaan dipenuhi awan hitam pekat. Petir menyambar bertubi-tubi, dan angin kencang mengguncang pepohonan. Resi Mahadewa memandang ke langit dengan wajah pucat. Ia tahu ini bukan cuaca biasa, melainkan tanda dari dunia gaib. Gajah putih penjaga bumi sedang resah, karena rahasianya mulai terancam terbongkar oleh keserakahan manusia. Di dalam tidurnya, Arya bermimpi melihat dirinya berdiri di hadapan gajah putih. Hewan agung itu berkata dengan suara bergemuruh, "Jagalah cahaya dalam hatimu.
Jangan biarkan mereka yang tamak merenggutnya. Mani gajah bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk menjaga keseimbangan cinta dan kehidupan. Arya terbangun dengan peluh dingin, menyadari beban berat yang kini dipikulnya. Pangeran Suradipa tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pengawalnya menyusup ke hutan purba, mencari jejak gajah putih yang katanya menjadi sumber kekuatan Arya. Malam itu, mereka menyalakan obor dan berjalan dengan hati-hati. Hutan terasa mencekam, seakan mata tak kasat mata mengawasi langkah mereka. Namun, bukannya menemukan gajah putih, para prajurit justru tersesat. Mereka mendengar suara bel berbunyi, diikuti gemuruh langkah kaki raksasa. Dari balik kabut, tampak siluet gajah agung dengan mata merah membara. Para prajurit panik dan berlari kocar-kacir, meninggalkan hutan dengan tubuh gemetar. Suradipa makin yakin rumor itu benar adanya. Dewi Ratih mulai merasakan gejolak dalam dirinya. Setiap kali menatap Arya, ia merasa bahagia. Tapi ada juga rasa takut yang sulit dijelaskan. Dalam tidurnya, ia kerap melihat bunga-bunga yang mekar lalu layu dengan cepat, seolah cinta yang rapuh. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar mencintai Arya atau hanya terikat oleh kekuatan gaib. Ia kemudian mengadu pada Resi Mahadewa. Sang Resi menasihati dengan lembut, cinta sejati akan bertahan meski semua pesona sirna. Jika hatimu masih memilih Arya tanpa pengaruh apapun, maka itu takdir. Namun jika cinta hanya tumbuh karena bayangan kekuatan, maka saat cahaya itu padam, hatimu akan hancur. Kata-kata itu menghantui Ratih berhari-hari. Arya Wisesa sendiri mulai bingung dengan dirinya. Ia merasakan kedekatan dengan Ratih begitu dalam, tetapi setiap kali ingat mimpinya tentang gajah putih, ia dilanda resah. Apakah ia benar-benar mencintai Ratih atau hanya menjalankan takdir yang dipaksakan? Ia ingin mencintai dengan tulus, tanpa campur tangan gaib. Suatu malam, Arya berjalan ke hutan sendirian. Ia berdiri di bawah pohon besar, memohon pada langit agar diberi kejelasan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan di hadapannya muncul seekor gajah putih muda. Hewan itu menatapnya dengan mata lembut, seakan berkata, "Hati yang jujur akan menemukan jalannya." Arya pun berlutut dengan penuh haru. Sementara itu, Pangeran Suradipa semakin berani. Ia menghadapi Prabu Ranggajaya secara langsung, menuduh Arya Wisesa menggunakan ilmu hitam untuk memikat Dewi Ratih. Ia menuntut agar Arya diadili di hadapan rakyat. Sang Prabu terkejut, namun demi menjaga martabat kerajaan, ia tak bisa menolak tuntutan itu. Kabar pun tersebar ke seluruh penjuru negeri. Rakyat berkumpul di alun-alun, menanti sidang terbuka yang akan menentukan nasib Arya. Ada yang percaya pada kebaikan Arya, namun ada pula yang terpengaruh fitnah Suradipa. Ratih merasa hatinya perih, sebab cinta yang baru tumbuh kini dihadapkan pada ujian besar. Hari sidang pun tiba. Arya berdiri tegak di hadapan raja, para bangsawan, dan rakyat banyak. Suradipa tampil penuh keyakinan, menyodorkan kesaksian para prajuritnya yang katanya melihat gajah gaib di hutan. Inilah bukti bahwa Arya menggunakan kekuatan terlarang untuk menipu sang putri, ujarnya lantang. Resi Mahadewa maju ke depan. Dengan suara tenang ia berkata, "Kebenaran tidak bisa diikat oleh fitnah. Apa yang kalian sebut sebagai kekuatan terlarang sejatinya adalah anugerah alam. Yang menentukan bukanlah asal kekuatan itu, melainkan niat di hati penggunanya." Ucapan itu membuat banyak rakyat merenung, meski Suradipa tampak murka. Prabu Ranggajaya
kemudian memberi keputusan bijak. Ia memerintahkan Arya dan Ratih untuk menjalani ujian. Jika cinta mereka murni, maka tak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan. Namun jika cinta itu palsu, maka ikatan mereka akan runtuh. Ujian itu akan digelar di hutan purba di hadapan Gajah Putih. Ratih merasa takut, tetapi Arya menenangkannya. "Aku lebih takut kehilangan kepercayaanmu daripada kehilangan nyawa," katanya lirih. Kata-kata itu membuat Ratih menangis haru. Mereka pun berangkat bersama menuju hutan, diiringi Prabu, Resi, rakyat, dan Suradipa yang menunggu kesempatan untuk membuktikan tuduhannya. Sesampainya di hutan, suasana berubah hening. Burung-burung berhenti berkicau, angin pun terasa berat. Dari balik pepohonan, Gajah Putih muncul perlahan. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut, membuat semua orang terdiam takjub. Ia melangkah mendekati Arya dan Ratih dengan tatapan penuh makna. Ratih gemetar, tapi Arya menggenggam tangannya erat. Gajah itu mengangkat belalainya, lalu menyentuhkan pada dahi mereka berdua. Seketika, cahaya terang memancar, menyelimuti Arya dan Ratih. Semua orang terperangah. Resi Mahadewa tersenyum lirih, sebab ia tahu ini pertanda bahwa ikatan mereka diuji langsung oleh alam. Di dalam cahaya itu, Arya dan Ratih seolah masuk ke dunia lain. Mereka berdiri di padang luas, hanya ada bunga-bunga yang bermekaran. Suara Gajah Putih bergema. "Apakah kalian mencintai karena hati, atau karena bayangan kekuatanku?" Ratih menatap Arya dengan mata basah. "Aku mencintaimu bukan karena siapa dirimu, tetapi karena aku merasa hidupku lengkap bersamamu," ucap Ratih. Arya pun menjawab, "Aku pun demikian. Jika semua kekuatan hilang, aku tetap memilihmu." Saat itu juga, bunga-bunga mekar semakin indah dan cahaya semakin terang. Ikatan mereka terbukti tulus. Melihat itu, Suradipa tak kuasa menahan amarah. Ia merasa kalah, bukan hanya sebagai pangeran, tapi juga sebagai manusia. Ia nekat maju, berteriak bahwa semua ini hanyalah tipuan. Dengan tombaknya, ia mencoba menyerang Arya. Namun sebelum senjata itu mengenai tubuh, cahaya dari Gajah Putih menyambar dirinya. Suradipa terhempas ke tanah, tubuhnya gemetar. Matanya memandang kosong, seakan kehilangan arah. Orang-orang melihatnya dengan ngeri, sebab wajahnya berubah pucat dan penuh rasa takut. Ia berteriak ketakutan, lalu melarikan diri ke dalam hutan, tak pernah kembali. Sejak itu, namanya menjadi aib di negeri asalnya. Setelah kejadian itu, Gajah Putih menundukkan kepala seolah memberi restu. Ia mengeluarkan suara lirih, lalu menghilang perlahan ke balik pepohonan, meninggalkan kedamaian. Rakyat bersorak gembira, menyadari cinta Arya dan Ratih bukan sekadar ilusi, melainkan takdir yang diberkati. Prabu Ranggajaya menitikkan air mata bahagia. Ia memeluk putrinya dan merangkul Arya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Resi Mahadewa berkata, "Inilah asal mula jimat mani gajah, lambang cinta yang tulus. Namun ingatlah, jika disalahgunakan, ia akan mendatangkan kehancuran." Sejak itu, legenda mani gajah tersebar ke berbagai negeri. Beberapa bulan setelah ujian cinta itu, Prabu Ranggajaya resmi menobatkan Arya Wisesa sebagai menantu kerajaan. Upacara berlangsung megah, dengan rakyat berkumpul di alun-alun. Arya mengenakan busana putih sederhana, melambangkan kesucian hatinya. Dewi Ratih berdiri di sampingnya, anggun bagai rembulan di malam purnama. Namun, Arya merasa beban di pundaknya makin berat. Ia bukan hanya menantu raja, melainkan juga penjaga rahasia mani gajah. Dalam hati, ia bertekad menjaga warisan itu agar tak jatuh ke tangan yang salah. Resi Mahadewa menatapnya dengan bijak,
seolah tahu pikiran yang bergolak di dalam dirinya. Di tengah kebahagiaan, kabar buruk datang. Dari negeri utara, seorang dukun hitam bernama Jagatpati mendengar legenda Mani Gajah. Ia terkenal kejam, menguasai ilmu sihir yang menjerat hati manusia. Jagatpati ingin mendapatkan rahasia itu untuk memperbudak banyak kerajaan. Ia pun memulai perjalanan menuju Melati Emas. Di perjalanannya, Jagatpati memanggil roh-roh jahat untuk membimbingnya. Malam-malam di hutan menjadi mencekam, penuh suara tangisan gaib. Hewan-hewan berlarian ketakutan, dan langit kerap diselimuti awan hitam. Kehadirannya seperti membawa kutukan yang menyebar kemanapun ia melangkah. Resi Mahadewa suatu malam bermeditasi di puncak gunung. Dalam semedinya, ia melihat bayangan hitam bergerak menuju istana. Bayangan itu membawa rantai, melilit banyak jiwa yang merintih kesakitan. Resi tahu itu pertanda kedatangan Jagatpati. Ia segera turun gunung untuk memperingatkan raja. Bahaya besar mengintai kerajaan, kata sang resi. Prabu Ranggajaya terkejut, namun tetap tenang. Ia memerintahkan pasukan memperketat penjagaan. Arya Wisesa, meski resah, bersiap menghadapi ancaman baru. Dalam hati, ia sadar ujian cintanya telah selesai, tapi ujian menjaga keseimbangan baru saja dimulai. Jagatpati akhirnya tiba di perbatasan kerajaan. Tubuhnya tinggi kurus, matanya merah menyala, dan suaranya dingin menusuk. Ia memamerkan sihir hitamnya, membuat tanah retak dan pohon layu dalam sekejap. Penduduk desa berlari ketakutan, melapor pada prajurit istana. Jagatpati mengirim pesan menantang. Ia menuntut kerajaan menyerahkan rahasia Mani Gajah dalam 7 hari. Jika tidak, ia akan meratakan Melati Emas dengan kutukan. Prabu Ranggajaya murka, tapi juga cemas. Arya menawarkan diri untuk menghadapi dukun hitam itu, meski sadar risikonya amat besar. Dewi Ratih menangis mendengar tekad Arya. Ia takut kehilangan suami yang baru saja dimilikinya. Apakah tidak ada jalan lain? Tanyanya dengan suara bergetar. Arya menggenggam tangannya, berkata, "Jika aku lari, kerajaan ini binasa. Lebih baik aku mengorbankan diri daripada melihat rakyat sengsara." Ratih akhirnya menguatkan hati. Ia berjanji akan mendoakan Arya siang dan malam. Cinta kita telah diuji sekali dan kini diuji lagi. Jika memang takdir memisahkan, aku akan tetap menyimpan cintamu selamanya, ujarnya lirih. Kata-kata itu menjadi kekuatan besar bagi Arya. Arya berangkat sendirian menuju hutan, tempat Jagatpati menunggu. Udara di sana berat, dipenuhi aroma kemenyan busuk. Dari balik kabut muncullah Jagatpati dengan tawa menyeramkan. "Inikah manusia yang katanya memiliki Mani Gajah?" ijeknya. Arya berdiri tegak tanpa gentar. "Aku tidak memiliki jimat untuk diperjualbelikan. Apa yang kau cari bukan benda, melainkan kekuatan yang hanya lahir dari hati murni," jawabnya. Jagatpati tertawa terbahak, lalu mengangkat tongkat hitamnya, memanggil roh-roh jahat untuk menyerang Arya. Pertarungan pun pecah. Jagatpati mengirim badai bayangan yang menyelimuti langit. Pohon-pohon tercabut, tanah bergetar. Arya memejamkan mata, lalu merasakan kehangatan cahaya di dadanya. Tiba-tiba, cahaya itu meledak dari tubuhnya, membentuk perisai yang melindungi dirinya. Roh-roh jahat menjerit terbakar oleh sinar itu. Jagatpati terkejut namun semakin murka. Ia melancarkan serangan lebih hebat, menciptakan ilusi yang menjerat pikiran Arya. Dalam sekejap, Arya melihat bayangan Ratih menangis, meminta pertolongan. Hatinya goyah, hampir terperangkap oleh tipu daya. Saat Arya hampir kalah oleh ilusi, terdengar suara bergemuruh di hatinya. Itu suara Gajah Putih. "Ingatlah, kekuatan ini bukan dari luar, melainkan dari dalam cintamu."
Cahaya di dadanya kembali menguat. Bayangan Ratih lenyap, digantikan sinar bunga teratai yang bermekaran di sekelilingnya. Dengan kekuatan itu, Arya menepis serangan Jagatpati. Tongkat hitam sang dukun pecah. Roh-roh jahat berhamburan kembali ke kegelapan. Jagatpati menjerit, tubuhnya terbakar cahaya. Ia melarikan diri dengan luka parah, bersumpah akan kembali suatu hari nanti. Arya terengah-engah, namun tetap berdiri kokoh. Arya kembali ke istana disambut sorak rakyat. Dewi Ratih berlari memeluknya. Air mata bahagia membasahi wajahnya. Prabu Ranggajaya menepuk bahu Arya dengan bangga, berkata, "Kau bukan hanya menantu, tapi juga pelindung kerajaan." Rakyat pun menyanjungnya sebagai pahlawan. Resi Mahadewa memperingatkan, ini baru awal. Selama manusia masih tamak, rahasia Mani Gajah akan selalu diperebutkan. Arya mengangguk, menyadari tugasnya belum selesai. Ia berjanji menjaga cinta dan kekuatan itu dengan hati yang jujur demi keseimbangan dunia. Tahun demi tahun berlalu. Kisah tentang Arya Wisesa, Dewi Ratih, dan Gajah Putih menyebar ke berbagai negeri. Orang-orang menyebut kekuatan itu sebagai jimat Mani Gajah, simbol cinta sejati dan kesetiaan. Namun, selalu ada peringatan. Bila disalahgunakan untuk nafsu dan ambisi, jimat itu akan membawa petaka. Generasi demi generasi mendengar kisah ini sebagai legenda. Ada yang menjadikannya tuntunan, ada pula yang mencoba mencari rahasianya dengan serakah. Tapi satu hal selalu tetap. Kekuatan sejati bukan berasal dari jimat, melainkan dari hati yang tulus. Dan itulah warisan terbesar yang ditinggalkan Arya dan Ratih. Seiring waktu, kerajaan Melati Emas hidup dalam kedamaian. Sawah-sawah subur, sungai mengalir jernih, dan rakyat hidup makmur. Arya Wisesa bersama Dewi Ratih memimpin rakyat dengan penuh kasih, mendampingi Prabu Ranggajaya yang mulai menua. Nama mereka harum hingga negeri-negeri jauh. Namun, di balik kedamaian itu, Arya tetap waspada. Ia tahu legenda Mani Gajah selalu mengundang rasa iri dan tamak. Beberapa kerajaan tetangga mulai berbisik-bisik, ingin mengetahui rahasia kekuatan itu. Arya menyadari, tak selamanya kedamaian bisa bertahan tanpa ujian. Resi Mahadewa yang semakin renta memanggil Arya suatu malam. Di gua gunung tempat ia bertapa, ia menyerahkan sebuah kitab tua. Ini adalah catatan tentang asal-usul Gajah Putih dan rahasia alam yang kau jaga, katanya. Kitab itu berisi ajaran tentang keseimbangan cinta, kesetiaan, dan bahaya keserakahan. Arya menerima kitab itu dengan penuh hormat. Ia berjanji akan mempelajarinya, lalu mengajarkan pada generasi berikutnya. Resi Mahadewa tersenyum tenang, lalu berkata, "Ingat, jimat bukan benda mati. Ia hidup dalam hati manusia yang bersih." Tak lama kemudian, sang resi berpulang dalam ketenangan. Setelah kepergian resi, kabar mencemaskan kembali datang. Beberapa pedagang melaporkan melihat sosok Jagatpati yang dulu dikalahkan. Ia masih hidup, meski tubuhnya cacat dan wajahnya penuh luka. Kini ia disebut sebagai bayi hitam, dukun yang semakin kejam. Arya tidak gentar, namun ia tahu musuh yang pernah kalah akan kembali dengan dendam lebih besar. Ia mulai melatih pasukan, bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan ajaran moral dari kitab resi. Kekuatan sejati ada pada hati yang murni. Begitu katanya pada para prajurit. Tengah malam yang sunyi, Dewi Ratih melahirkan seorang putri. Bayi itu diberi nama Skar Arum, cantik bagai bunga yang baru mekar. Tangisnya membawa kebahagiaan besar di istana, sekaligus harapan baru bagi rakyat. Arya menatap putrinya dengan mata berbinar, merasa hidupnya lengkap. Namun, di saat bersamaan,
seekor burung gagak hitam berputar-putar di atas istana, membawa pertanda buruk. Resi muda penerus Mahadewa berkata, "Kelahiran ini membawa cahaya, tapi juga akan mengundang kegelapan. Jagalah Sekar Arum, sebab ia pewaris cahaya Mani Gajah." Arya mengangguk penuh tekad. Beberapa tahun kemudian, bayi hitam benar-benar muncul kembali. Ia datang dengan pasukan pengikut kegelapan, menyerang desa-desa sekitar kerajaan. Tanah menjadi gersang, air sungai berubah keruh. Rakyat ketakutan, banyak yang melarikan diri ke istana. Arya memimpin pasukan untuk melawan. Pertempuran berlangsung sengit, cahaya, dan kegelapan saling berbenturan. Bayi hitam berteriak bahwa ia ingin merebut darah Sekar Arum agar bisa menciptakan jimat Mani Gajah tiruan. Arya, murka, bersumpah melindungi keluarganya sampai titik darah terakhir. Di padang luas, Arya dan bayi hitam bertarung. Tongkat hitam dukun itu melawan cahaya yang memancar dari Arya. Suara guntur menggema, bumi bergetar, dan langit diselimuti badai. Rakyat yang menyaksikan hanya bisa berdoa. Ketika bayi hitam hampir unggul, tiba-tiba gajah putih muncul lagi. Kini ia jauh lebih agung dengan cahaya bagaikan matahari. Ia mengangkat belalainya, meniupkan angin yang melenyapkan kegelapan. Bayi hitam menjerit, tubuhnya terpecah menjadi debu, lalu lenyap selamanya. Setelah pertempuran usai, gajah putih mendekati Sekar Arum yang masih kecil. Dengan belalainya, ia menyentuh dahi sang putri. Seketika, cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Semua orang terharu, sebab itu pertanda bahwa Sekar Arum telah mendapat restu sebagai penerus cahaya. Arya dan Ratih meneteskan air mata syukur. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka hanyalah permulaan. Generasi berikutnya akan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Namun, dengan restu gajah putih, mereka yakin Sekar Arum akan tumbuh menjadi pemimpin bijaksana. Prabu Ranggajaya akhirnya wafat dengan tenang, meninggalkan tahta kepada Arya Wisesa. Upacara penobatan berlangsung megah, rakyat bersuka cita. Arya kini resmi menjadi raja, sementara Dewi Ratih menjadi permaisuri yang setia mendampinginya. Sebagai raja, Arya tetap sederhana dan rendah hati. Ia selalu mengingat ajaran Resi, kekuatan sejati ada pada hati. Ia menolak menggunakan Mani Gajah untuk kepentingan pribadi, hanya untuk menjaga keseimbangan negeri. Maka, Melati Emas semakin jaya di bawah pimpinannya. Menjelang usia senja, Arya mulai menulis wasiat. Ia menuliskan sejarah gajah putih, cintanya pada Ratih, dan perjuangannya melawan kegelapan. Wasiat itu ia simpan dalam kitab pusaka, agar kelak dibaca oleh Sekar Arum dan generasi mendatang. Dalam wasiatnya, ia menulis, "Jimat Mani Gajah bukan benda untuk diperebutkan. Ia adalah cahaya yang hanya hidup dalam hati yang tulus. Barang siapa tamak akan hancur, barang siapa ikhlas akan sejahtera." Kata-kata itu menjadi ajaran abadi bagi rakyat Melati Emas. Ketika Arya dan Ratih akhirnya wafat, rakyat meratap. Namun, gajah putih muncul untuk terakhir kalinya, berjalan mengelilingi istana, lalu menghilang ke hutan purba. Sejak itu, tak seorang pun pernah melihatnya lagi. Namun, jejaknya tetap hidup dalam hati manusia. Legenda Mani Gajah terus diwariskan turun-temurun. Ia menjadi simbol cinta sejati, kesetiaan, dan peringatan agar manusia tidak tamak. Hingga kini, orang masih percaya bahwa di balik setiap kisah cinta yang tulus, ada cahaya gajah putih yang menjaga. Maka berakhirlah kisah Arya Wisesa dan asal-usul jimat Mani Gajah.